Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh berkah ini kita kembali dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidur kita. Mudah-mudahan bangunnya kita membuat kita semakin banyak berzikir dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah akan pernah bisa kita terbangun kembali kecuali kalau Allah yang mengizinkan. Maka bersyukurlah dan jadikan itu sebagai peluang untuk menambah pahala, menambah kebaikan demi kebaikan. Alhamdulillah kita diberikannya semangat untuk duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis ilmu kita pada pagi ini membawa keberkahan bagi kehidupan kita, bisa menambah ilmu, bisa menambah semangat iman, dan bisa mendekatkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan, tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Sama-sama kita juga harus memperbanyak salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan sosok figur yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah, hendaknya risalah itu selalu kita tauladani, selalu kita jadikan pedoman, selalu kita coba untuk memahami dan mendalaminya, tidak hanya sekedar sebagai menjadi ilmu saja, akan tetapi ilmu yang harus diikutkan dengan amalan dalam kehidupan keseharian. Karena dengan cara itulah kita bisa membuktikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita semuanya insyaallah mudah-mudahan bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari nanti, di hari itu tidak ada lagi gunanya harta, tidak ada lagi bisa kita membangga-banggakan jabatan, tidak lagi kita bisa mengharapkan pertolongan dari saudara-saudara dan keluarga kita. Yang benar-benar kita harapkan hanyalah kebaikan-kebaikan yang telah terlaksana, yang didasari oleh hati yang ikhlas, hati yang bersih, murni semata-mata hanya karena Allah. Maka sebelum sampai datangnya hari itu, perbanyaklah amal soleh, perbanyaklah kebaikan, karena itu yang masih sedikit. Buat apa lagi memperbanyak dosa, karena dosa sudah banyak. Yang sedikit itu adalah amal saleh. Maka mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita bersama untuk menghabiskan waktu kita semuanya adalah untuk hal-hal yang bersifat baik, yang bisa mendatangkan pahala dan kebaikan, sehingga nanti di akhirat kelak kita dimudahkan di dalam hisab. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian tauhid, kajian akidah melalui sebuah buku, salah satu dari buku yang syarah dari kitab Al-Usul Ats-Tsalasah. Pagi ini kita akan masuk pada poin yang ketiga yang terkait dengan perkara-perkara iman, yaitu al-imanu bil kutubi,
beriman kepada kitab-kitab Allah. Setelah 2 poin pertama kita bahas, beriman kepada Allah dan beriman kepada malaikat-malaikatnya. Poin yang berikutnya adalah beriman kepada al-kutub. Kutub itu merupakan jamak dari kitab. Al-kitabu bima'na maktub. Jadi ketika dikatakan al-imanu bil kutubi, al-kutubu itu merupakan lafaz jamak plural, mufradnya adalah kitab. Kalau dikatakan di dalam Al-Quran, al-kitab, zalikal kitabu, maka itu maksudnya adalah Al-Quran. Tapi kalau al-kutub, bikutubihi, itu tidak lagi hanya satu. Dan yang dimaksud bukan hanya Al-Quranul Karim, tetapi adalah semua kitab allati anzalaha Allahu Ta'ala ala rusulihi, semua kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya, rahmatan lil khalqi wa hidayatan lahum, sebagai rahmat bagi makhluk, wa hidayatan lahum, dan sebagai hidayah, sebagai petunjuk, liyasilu ila sa'adatihim fid dunya wal akhirah, supaya mereka bisa sampai kepada kebahagiaan yang sesungguhnya baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah percaya kepada semua kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabinya. Apa tujuan kitab itu diturunkan? Rahmatan wa hidayah, sebagai rahmat, bentuk kasih sayang Allah, wa hidayah, dan sebagai petunjuk bagi kehidupan mereka. Maka itu bukti bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan manusia dan memberikannya kehidupan di dunia ini, Allah tidak membiarkan mereka terkatung-katung dalam kebingungan. Agar mereka tidak bingung, agar kita tahu apa yang harus kita lakukan, maka Allah turunkan juga petunjuknya. Diutusnya Rasul, dan pada setiap Rasul itu ada syariat, dan syariat itu berarti ada al-kutub. Oleh karena itu, semua Rasul itu sesungguhnya memiliki kutub, kitab atau suhuf. Hanya saja tidak semua kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi itu yang disampaikan. Tidak semua kitab-kitab itu yang disebutkan apa namanya. Tapi kita harus percaya, karena masing-masing Rasul itu membawa syariat. Syariat itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita tahu namanya Taurat, Injil, Zabur, dan yang terakhir adalah Al-Quranul Karim. Apakah Nabi Ibrahim punya suhuf? Jawabannya iya. Apa namanya? Allahu a'lam. Karena dalam Al-Quran dikatakan, inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufnya Ibrahim dan suhufnya Musa. Suhuf itu sahifah, lembaran-lembaran. Jadi suhuf itu jamak dari kata sahifah, artinya lembaran. Ini sahifah namanya. Lembaran-lembaran dari kertas yang ada, yang di dalamnya ada tertulis. Makanya kitab. Kitab bermakna maktub. Maktub itu sesuatu yang ditulis atau tertulis. Suhufnya Musa namanya Taurat. Suhufnya Ibrahim tidak ada informasinya apa kira-kira namanya. Apakah Nabi Nuh juga punya? Atau nabi-nabi yang lain punya? Bukankah Nabi itu datang untuk membawa syariat?
yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu dikatakan beriman kepada kutub, maka yang dimaksud dengan beriman kepada kutub itu adalah beriman kepada semua kitab-kitab atau suhuf-suhuf yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para al-anbiya war rusul. Itu yang wajib kita percaya. Bahkan dikatakan la ya'lamu adada hadhil kutubi illallah. Tidak ada yang tahu berapa kira-kira jumlah banyaknya, berapa jumlah kitab atau suhuf yang diturunkan. Tidak ada yang tahu illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kewajiban kita hanyalah mempercayai bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak kitab, banyak suhuf yang telah Dia turunkan kepada para nabinya, yang tujuannya tadi adalah dua, rahmatan wa hidayah. Untuk sebagai rahmat, berarti di dalam isi kutub atau kitab yang diturunkan oleh Allah, di dalamnya ada rahmat Allah, di dalamnya ada kasih sayang Allah. Bagaimana tidak dikatakan sebagai rahmat dan kasih sayang? Karena kitab itu diturunkan adalah sebagai panduan agar kita tidak tersesat, agar kita tidak tersalah jalan. Kita kalau seandainya dalam satu perjalanan, lalu kemudian kita nyasar, kita tidak tahu alamat yang akan kita tuju. Siapa yang paling kita butuhkan pada saat itu? Yang paling kita butuhkan pada saat itu sesungguhnya adalah seseorang yang akan menunjukkan kita kepada jalan yang benar. Dan itu adalah Rasul. Dan Rasul itulah yang membawa kitab, membawa syariatnya, membawa aturan-aturan di dalam kehidupan. Oleh karena itu Al-Quran sendiri membahasakan bahwa Dia diturunkan oleh Allah hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, dan ada lagi hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Maka namanya apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim itu disebut dengan ayat. Ayat Al-Quran. Ayat itu apa artinya? Ayat itu artinya tanda atau rambu-rambu. Itu ayat. Kalau ibaratnya, kalau kita berjalan di jalan raya, nanti ada rambu-rambunya. Kalau belok kiri, ada panah yang mengarahkan kita belok kiri. Kalau di depan ada tanjakan, ada pula gambar, dibuatkan gambar mendaki. Berarti kita harus berhati-hati. Kalau jalannya menurun, begitu tajam penurunannya, dibuatkan pula gambar itu. Apa fungsi gambar itu? Itu rambu. Agar kita berhati-hati, oh di depan kita ada jalan yang begitu tajam, curam penurunannya, berarti kita harus berhati-hati. Itu namanya ayat. Tanda-tanda rambu-rambu tadi itu namanya adalah ayat. Nah sekarang Al-Quranul Karim itu isinya adalah ayat. Berarti apa yang ada di dalam Al-Quran itu sesungguhnya adalah rambu-rambu dalam perjalanan kehidupan kita, sebagai petunjuk bagi kita. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang boleh dilewati, mana yang tidak boleh. Saat kita menjalani jalan-jalan kehidupan kita, maka kita sesungguhnya memerlukan rambu dan tanda-tanda. Dan tanda-tanda itulah yang ada pada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Maka kalau ada inna fi dzalika la ayatin liulil albab,
Sesungguhnya hal-hal yang demikian adalah tanda, ayat, sebagai tanda-tanda bagi kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, maka mengimani kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di situ kita harus memiliki al-i'tiqadul jazim, keyakinan yang kokoh, yang kuat, wa tasdiqut tam, dan membenarkannya secara sempurna semua kitab yang ada, bahkan hanya Allah yang tahu berapa jumlahnya. Ada yang disebutkan namanya sehingga kita tahu nama-namanya, tetapi ada pula di antara suhuf-suhuf yang tidak disebutkan namanya. Tak perlu pula kita cari-cari apa namanya, tapi yang penting kita wajib percaya bahwa Allah telah menurunkan syariat kepada mereka melalui nabi-nabi yang ada. Dan beriman kepada Alkitab itu juga membuat kita harus punya satu keyakinan yang kuat dan kita benarkan secara sempurna annaha kulluha kalamullah, bahwa sesungguhnya kitab-kitab atau suhuf-suhuf itu kulluha kalamullah, semuanya adalah perkataan Allah, hakikatan takallama biha kama syaa wa 'alal wajhil ladzi arada. Jadi kita wajib percaya dengan adanya kitab-kitab itu, dengan adanya Al-Qur'anul Karim umpamanya. Kita wajib percaya bahwa semua itu adalah kalamullah. Itu adalah perkataan Allah hakikatan. Sesungguhnya Allah itu takallama biha. Allah itu berbicara dengan kalam-kalamnya tadi, kama syaa, sebagaimana yang dia kehendaki, wa 'alal wajhil ladzi arada, dan dengan bentuk apapun yang dia kehendaki. Maka dengan percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, maka pada saat itu juga kita harus percaya bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat, dan sifat itu adalah sifat kalam, di mana Allah berbicara hakikatan, secara hakiki, dan hanya Allah yang tahu seperti apa dia berbicara, dengan bentuk yang layak pada Allah sesuai dengan kemuliaan-kemuliaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mesti kita bayang-bayangkan. Nah, mesti kita coba untuk berilustrasi pula, ini kalau Allah berbicara kira-kira gimana nih? Kita bayang-bayangkan pula dengan kita yang sedang berbicara. Kita sedang berbicara, kalau seandainya itu yang kita bayangkan, itu membuat banyak aliran yang menolak sifat kalam dari Allah. Siapa di antara mereka yang menolak sifat kalam dari Allah? Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah itu salah satu dari kelompok yang ada dalam aliran kalam yang menolak sifat kalam itu dari Allah. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya Allah berbicara, maka berarti seolah-olah dia sama dengan makhluk. Selalu saja ke sana lari persoalannya. Oh, kalau begitu berarti sama dengan makhluk. Kalau gitu berarti sama dengan makhluk. Lalu ditolak. Padahal jelas-jelas dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah kallama Musa. Allah berbicara, ngomong dengan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa dipanggil oleh Allah, bahkan menyendiri selama 40 hari untuk kemudian kembali kepada kaumnya. Allah berbicara. Maka Nabi Musa itu disebut dengan kalimullah. Kalimullah itu orang yang memang langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat yang tegas untuk mengatakan bahwa Allah yatakallam. Allah berbicara sesuai dengan kemuliaan Allah, sesuai dengan sifat-sifat yang layak bagi Allah.
Lalu bagaimana orang-orang Mu'tazilah menolak ayat melalui ayat tadi? Justru orang-orang Mu'tazilah mencoba untuk merubah bacaannya. Apa kata mereka? Itu bukan wa kallamallahu Musa, tapi dibaca oleh mereka wa kallamallaha Musa. Ini kalau bagi yang paham ilmu nahwu, kalau wa kallamallahu Musa itu Allah sebagai fa'il, Allah sebagai pelaku, Allah berbicara dengan Musa. Tapi kalau dibaca wa kallamallaha, maka Allah menjadi maf'ul, Musanya yang fa'il, Musa pelaku. Berarti Musa berbicara kepada Allah. Begitu orang-orang Mu'tazilah, pentolan Mu'tazilah pada masa dulu membacanya karena mereka menolak sifat kalam. Dibawalah bacaan itu oleh orang-orang Mu'tazilah kepada Abul Ala Al-Farra, salah seorang ahli qiraat yang ada pada masa itu. Ingin dibenarkan bacaannya, ingin diakui bacaannya itu wa kallamallaha Musa taklima. Al-Farra mengerti dengan apa yang dimaksud oleh orang-orang Mu'tazilah ini. Ada sesuatu yang dia inginkan kalau dibaca wa kallamallaha. Kata Al-Farra, okelah kalau seandainya bacaan kalian itu bisa diterima. Tetapi bagaimana dengan ayat-ayat yang lain yang tidak mungkin untuk dirubah-rubah fa'il dan maf'ulnya? Apa ayat yang lain itu? Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Wa kallamahu rabbuhu. Rabbu di situ itu adalah fa'il, dia sebagai pelaku. Ketika Nabi Musa datang kepada tempat yang telah ditentukan, tempat yang dia disuruh datang ke situ, lalu wa kallamahu rabbuhu, dia Allah berbicara dengan Musa. Ketika dikatakan seperti itu orang Mu'tazilah tidak bisa lagi ngomong. Kalau tadi masih bisa dirubah baris depan menjadi baris atas, tapi yang untuk yang satu ini tidak mungkin untuk dirubah. Oleh karena itu wajib kita meyakini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam. Allah berarti berbicara, dan Allah bisa berbicara kapanpun dia inginkan dan seperti apa yang dia inginkan sesuai dengan sifat-sifat yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini konsekuensi dari ketika kita percaya dengan Alkitab. Percaya dengan adanya Alkitab, bahwa Allah menurunkan kepada para nabinya, para rasulnya. Percaya kita dengan semua itu. Ada yang kita tahu namanya, ada yang tidak. Bahkan jumlahnya hanya Allah yang tahu. Dan pada saat yang sama kita wajib percaya bahwa sesungguhnya semuanya adalah kalam Allah yang Allah berbicara dengan sifat kalamnya itu sesuai dengan kemuliaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hal juga yang harus kita imani melalui kepercayaan kita kepada Al-Kutub itu, bahwa sesungguhnya kitab-kitab yang ada dulu pernah menjadi syariat pada masanya. Dan ketika Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita wajib meyakininya bahwa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah nasakha jami' al-kutubis samawiyah, itu menasah atau menghapus apa yang ada pada kitab-kitab yang sebelumnya. Sehingga yang berlaku hari ini sekarang mulai dari Nabi Muhammad SAW mendapatkan Al-Quran itu, yang berlaku hanyalah Al-Quran. Bagaimana dengan Taurat? Bagaimana dengan Injil? Bagaimana dengan Zabur? Bagaimana dengan Suhuf Ibrahim? Lembaran-lembaran yang pernah diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Nusikhat. Semua itu dihapus. Tidak dipakai lagi.
Yang dipakai adalah apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang sesuai dengannya lanjutkan, yaitu persoalan-persoalan akidah. Karena nabi-nabi terdahulu, semua nabi dan rasul itu diturunkan kepada mereka satu bentuk keyakinan dan akidah yang sama. La ilaha illallah, itu sama. Mau di dalam Taurat, mau dalam Zabur, mau dalam Injil, mau nabi manapun ketika diturunkan kepada mereka itu persoalan akidah, maka akidahnya sama. Di mana semua rasul mengajak kepada satu tauhid, satu akidah, yaitu menyembah hanya Allah saja. Untuk mengucapkan, meyakini la ilaha illallah. Yang berbeda itu adalah perkara syariat. Kenapa bisa berbeda perkara syariat? Ada hal-hal yang memang perkara syariat itu kita tidak bisa disamakan. Allah menurunkan syariatnya sesuai dengan kemaslahatan yang ada pada masa mereka. Oleh karena itu banyak hal-hal yang menjadi boleh pada masa sebelumnya, tetapi menjadi tidak dibolehkan pada masa Al-Quran yang diturunkan pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa contohnya? Pada masa Nabi Musa itu bentuk pensyariatan, salah satu dari bentuk pensyariatan yang ada pada masa Nabi Musa, barang siapa yang ingin bertaubat kepada Allah, maka cara bertaubatnya adalah dengan bunuh diri. Sementara dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bunuh diri adalah sebagai dosa besar. Pada masa Nabi Musa dianjurkan, sementara pada masa Nabi Muhammad itu menjadi dosa besar. Pada masa Nabi Adam itu dibolehkan untuk nikah dengan sesama saudaranya, meskipun saudara kandung. Kenapa boleh? Tidak ada orang lain yang mau dinikahin. Siapa lagi yang mau dinikahin kalau bukan saudara kandungnya? Maka Nabi Adam itu punya anak, lahir laki, perempuan, laki, perempuan, laki, perempuan. Kemudian mereka dinikahkan. Pada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikah dengan saudara kandung hukumnya adalah haram, karena dia adalah mahram. Jangankan dengan sesama saudara kandung seperti itu, yang saudara sesusuan saja hukumnya menjadi haram. Kenapa demikian? Karena tidak pas lagi untuk disyariatkan apa yang dulu pernah dibolehkan pada masa Nabi Adam. Nah, intinya ketika Al-Quran sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Al-Quran ini menasakh syariat yang ada sebelumnya. Yang harus kita tunduk itu hanyalah kepada Al-Quran. Ini secara keyakinan kita wajib meyakini seperti itu. Dengan demikian, ajakan-ajakan untuk menyamakan semua agama, sehingga kita boleh saja untuk mengamalkan syariat mana yang kita inginkan, itu ajakan yang keliru dan menyesatkan. Karena banyak orang bilang seperti itu. Bukankah Taurat itu juga kitab samawi? Kenapa harus dipaksa mereka untuk meninggalkan? Kan Allah juga yang menurunkan. Bukankah Taurat itu, Injil itu juga kitab samawi, Allah yang menurunkan. Bahkan ketika itu ada semacam ajakan-ajakan seperti itu, ajakan untuk menyamakan semua agama, karena mereka mendapatkan kitab-kitabnya masing-masing dari Allah sehingga disebut sebagai kitab samawi. Tapi itu tidak benar, itu salah. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun pernah mengatakan, seandainya hari ini Musa hidup, maka dia akan mengikuti syariatku.
Kalaulah hari ini Nabi Musa itu hidup, maka dia akan mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu satu-satunya kitab yang berhak dan pantas untuk dilaksanakan, diterima, diyakini itu hanyalah Al-Qur'anul Karim, karena turunnya Al-Qur'an telah menghapus hukum-hukum yang ada pada kitab-kitab yang sebelumnya. Itu mesti sesuatu yang harus kita yakini. Di samping itu juga bahwa Al-Kutubus Samawiyah sebelumnya, kitab-kitab Samawi yang ada sebelumnya, itu hanya diturunkan untuk kelompok-kelompok tertentu, untuk umat-umat tertentu. Sementara Al-Quranul Karim itu diturunkan untuk semua, bukan hanya untuk kelompok tertentu, bukan hanya untuk orang Arab saja, bukan hanya untuk masyarakat tertentu, tapi diturunkan untuk sebagai pedoman bagi semua. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Karena memang dia berbicara untuk semua. Jadi jangan dikira nanti bahwa Al-Quran itu untuk orang Arab, hukum-hukumnya berlaku untuk orang Arab, tidak berlaku untuk kita. Itu sesuatu yang sangat salah, dan tentu saja itu adalah penyimpangan di dalam akidah, penyimpangan di dalam persoalan tauhid dan iman kita kepada Al-Kutub itu sendiri. Bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Yang berlaku hanyalah Al-Quran. Ikhwati fillah, meyakini Al-Quranul Karim dalam persoalan iman, maka ini juga merupakan sesuatu yang harus ada dalam keyakinan kita, annahu kalamullah munazzal ghairu makhluk minhu bada wa ilaihi ya'ud. Bahwa sesungguhnya Al-Quranul Karim itu adalah kalamullah, perkataan Allah, munazzalun, yang diturunkan oleh Allah, ghairu makhluk. Dia tidak makhluk. Jadi Al-Quran itu ghairu makhluk, karena Al-Quran itu adalah kalam Allah, dan kalam itu adalah sifat Allah. Kalau dikatakan Al-Quran itu makhluk, berarti sifat Allah akan kita katakan nanti sifat Allah berarti makhluk. Ini menjadi satu perdebatan juga di dalam ilmu kalam. Banyak aliran-aliran yang memperdebatkan seputar khalqil Quran. Apakah Al-Quran itu makhluk atau tidak? Dulu pada masa Khalifah Abbasiyah, Al-Mu'tasim Billah, kalau tidak salah, dikarenakan oleh Khalifah ini terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran Mu'tazilah yang punya kecenderungan untuk mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, maka Khalifah ini memaksa pula semua orang untuk meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk. Kalau tidak, dia mendapatkan ancaman. Ada yang mau mengatakan iya makhluk, ada yang ikut kena takut. Tapi ada yang bertahan dengan akidah yang benar. Salah satunya adalah Imam Ahmad ibn Hanbal. Dia yang hidup pada masa fitnah itu. Dan Imam Ahmad tidak mau untuk mengakui, tidak mau ikut khalifah untuk mengakui bahwa Al-Quran adalah makhluk. Pada akhirnya dia kemudian dipenjara. Dipenjara dia karena mempertahankan bahwa Al-Quran adalah kalamullah ghairu makhluk. Quran adalah kalam Allah dan itu bukan makhluk.
Dulu tidak pernah terjadi perdebatan-perdebatan seperti itu pada masa sebelumnya, pada masa Nabi, pada masa sahabat, karena mereka punya keyakinan yang benar, keyakinan yang sahih. Tidak ada mereka melirik kepada persoalan Quran makhluk, karena Quran adalah kalam Allah. Tapi sampai pada masa Mu'tazilah, orang-orang yang selalu berupaya untuk mengakal-akali sesuatu, berargumentasi, lalu kemudian mengedepankan logika daripada nas Al-Quran, maka muncullah persoalan tadi. Dan mereka menganggap itu adalah sebagai makhluk. Karena kalau tidak, menurut mereka, kalau tidak dianggap makhluk, nanti bagi mereka itu satu hal yang salah. Karena bagi mereka kalam Allah itu tidak ada huruf dan tidak ada suara. Sebagaimana halnya juga diyakini oleh dalam rincian permasalahan di kalangan Asy'ariyah yang mengatakan juga bahwa kalam Allah itu laisa biharfin wala bisautin, tidak pakai huruf dan tidak pakai suara. Karena kalau kalam Allah ada huruf dan ada suara, berarti sama dengan kita. Tapi ketika dikatakan wa kallamallahu Musa taklima, Allah berbicara dengan Musa, kira-kira Nabi Musa mendengarkan suara atau tidak? Apakah kalam itu kalam masmu', kalam yang didengar? Jadi selalu mengaitkan, oh kalau begitu sama dengan makhluk, kalau begitu sama dengan makhluk. Maka ditolaknya. Karena yang kalam Allah itu laisa biharfin wala bisautin. Nah, Imam Ahmad tidak mau dia mengakui Al-Quran sebagai makhluk, tapi Al-Quran adalah kalamullah. Dan akhirnya itulah yang menyebabkan beliau itu dipenjara, dihukum sebagai orang yang bersalah, bahkan dia dilarang untuk mengajar juga, tidak boleh memberikan ilmu, sampai khalifah itu berganti dengan khalifah yang lain yang tidak lagi punya keyakinan yang sama, untuk kemudian Imam Ahmad kembali dibebaskan dan dibolehkan kembali untuk memberikan ilmunya kepada masyarakat. Nah, oleh karena itu, mempercayai Al-Quranul Karim, kita wajib percaya bahwa dia itu adalah kalam Allah yang diturunkan dan dia bukan makhluk. Kalau kita lihat pula apa yang diberikan penjelasan di kalangan Asy'ariyah, mereka membagi-bagi pula kalam itu kepada dua. Ada yang namanya kalam nafsi, ada yang namanya kalam lafzi. Kalam nafsi itu kalau ibarat ke kita itu bahasa hati, tidak pakai huruf dan tidak pakai suara. Kira-kira umpamanya kita diam saja tapi melihat sesuatu, ada hati kita ada sesuatu yang terucap oleh hati kita. Umpamanya kita nampak mobil mewah, kita diam aja tapi hati kita kadang ngomong, mobil itu bagus, tapi tidak terucap. Itu kalam nafsi, kata mereka. Dan ada kalam lafzi. Yang kalam lafzi itu kalam yang sudah dalam bentuk lafaz. Dan itulah Al-Quran, kata mereka. Nah, dikarenakan oleh Al-Quran itu adalah kalam lafzi, maka Asy'ariyah meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk. Asy'ariyahnya, bukan Abul Hasan al-Asy'arinya. Abul Hasan al-Asy'arinya dia sudah meninggalkan keyakinan itu, karena dia sudah bertaubat. Abul Hasan al-Asy'ari kan yang pendiri dari mazhab Asy'ariyah itu sendiri, sesungguhnya dia telah meninggalkan keyakinan lamanya. Sebelumnya dia 40 tahun bersama Abu Ali al-Jubai, bapak tirinya, dan itu adalah guru besar orang-orang Mu'tazilah, pentolan Mu'tazilah. 40 tahun dia bersama dia. Lalu kemudian dia tinggalkan. Ikut pula dia kepada akidah Kullabiyah. Lalu kemudian pada akhirnya dia kembali mengikuti akidah Imam Ahmad, dan itu pernyataan beliau yang ada di dalam kitab Al-Ibanah.
Oleh karena itu, apa yang diyakini oleh Imam Ahmad, maka itu juga lah yang diyakini pada akhirnya oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Dia meyakini Allah berada di atas aras, dia meyakini bahwa Allah itu yatakallam, berbicara secara hakikat, tapi hanya Allah yang tahu bagaimana berbicaranya. Dia juga meyakini bahwa Al-Quran bukan makhluk, sebagaimana Imam Ahmad juga meyakini bahwa Al-Quran bukan makhluk. Ikhwati fillah, itu beberapa poin yang berkaitan dengan kewajiban kita untuk beriman kepada Al-Kutub. Apa buahnya kalau kita beriman kepada Al-Quran? Apa buahnya? Apa kira-kira samarat yang akan kita dapatkan ketika kita beriman kepada kitab-kitab yang ada, wabil khusus adalah Al-Quranul Karim. Untuk kita tentu saja kita akan berbicara apa fungsinya, apa gunanya kita mengimani Al-Quran itu. Yang pertama adalah al-ilmu bi'inayatillahi ta'ala bi'ibadihi haitsu anzala likulli qaumin kitaban yahdihim bihi. Kita mengetahui dengan berimannya kita kepada kitab-kitab yang ada, kita mengetahui inayatullah bi'ibadatihi, betapa Allah itu benar-benar memperhatikan dan peduli kepada hamba-hambanya, haitsu anzala likulli qaumin kitaban, sekira-kira Allah telah menurunkan untuk semua kaum itu ada kitab yahdihim, yang mereka mendapatkan petunjuk melalui kitab itu. Jadi menunjukkan bahwa Allah itu hakim, Allah itu sangat bijaksana. Allah tidak membiarkan makhluknya terkatung-katung. Allah tidak membiarkan kita bingung dalam menjalani kehidupan. Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita ini? Apa yang harus kita buat? Maka Allah turunkan panduan, dan itu adalah kitab. Pada masa dulu masing-masing mereka ada nabi dan ada kitabnya, ada suhufnya. Dan untuk kita umat Nabi Muhammad SAW ada Al-Quran. Dan itu artinya adalah bahwa kalau kita tidak ingin tersesat dalam menjalani kehidupan, maka kembalilah kepada Al-Quran. Karena memang Al-Quran itu diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk agar kita tidak tersesat. Al-Quran lah yang akan membimbing kita dalam perjalanan kita menuju pintu surga. Kalau seandainya kita berpaling dari Al-Quran, berarti nanti kita akan berbelok arah, kita tidak jadi sampai ke depan pintunya surga, tapi justru kita berbelok arah menuju nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena kita tidak mengikuti petunjuk yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Maka dengan beriman kepada Al-Quran berarti kita mengetahui itu semua. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan inayahnya, maka ia turunkan kitab untuk semua kaum. Yang kedua, al-ilmu bihikmatillahi ta'ala fi syar'ihi haitsu syara'a likulli qaumin ma yunasibu ahwalahum. Dengan demikian kita juga mengetahui hikmatullah, hikmahnya Allah, hakimnya Allah, bijaksananya Allah yang telah menurunkan syariat kepada setiap kaum sesuai dengan hal yang ada pada kaum itu sendiri. Diturunkan syariat secara berbeda-beda karena memang Allah tahu. Maka kita tidak usah protes. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran hukumnya untuk kita, itu pasti karena Allah tahu itulah yang baik untuk kita. Sebagaimana Allah telah menurunkan syariatnya untuk kaum yang sebelumnya, dan itu pula yang terbaik untuk mereka. Maka semua yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, maka di situ ada kebaikan. Baik itu sesuatu hal yang bersifat perintah,
maupun untuk sesuatu yang bersifat larangan. Ketika Allah memerintahkan untuk sholat subuh di waktu fajar, ini waktunya. Pasti karena di situ ada kebaikan. Gak usah dirubah-rubah. Nggak usahlah kita subuhnya jam 5 begini. Kita pindahkan aja subuh ke jam 7. Nggak bisa. Karena dengan merubah itu pasti di situ ada mafsadahnya. Dengan mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Allah, disitulah kebaikannya. Ketika Allah mewajibkan kita untuk berpuasa, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh berhubungan suami istri, disitulah kebaikannya. Oh, kalau gitu kita puasanya hanya dari yang putih-putih saja umpamanya. Puasa dari minum air putih, dari makan nasi putih. Yang tidak putih-putih boleh, itu tidak bisa. Karena berarti kita telah merubah apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam persoalan makanan umpamanya, ada yang dihalalkan, ada yang diharamkan. Sekarang Allah haramkanlah berbagai macam jenis makanan. Ular haram. Kenapa? Berbisa. Hewan-hewan yang berbisa, hewan-hewan binatang buas yang bertaring, itu menjadi sesuatu yang diharamkan untuk dimakan. Kenapa Allah tetapkan itu sebagai yang diharamkan? Pasti karena itu merusak kita. Allah haramkan darah. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Allah haramkan bangkai, Allah haramkan darah, Allah haramkan daging babi. Pasti karena itu adalah baik, adalah di situ tidak baik. Afwan. Ada di situ hal yang bisa merusak kita. Sehingga Allah melarangnya. Apa sikap kita? Sikap kita menerima. Adakah orang yang tidak menerima? Akan ada. Kalau ada orang yang tidak menerima ketentuan itu, berarti dia mencoba untuk mencari jalan lain. Jalan yang tidak selamat. Maka ada orang yang makan darah itu ditampungnya. Ketika hewan disembelih itu, darah itu ditampung. Lalu kemudian nanti dibekukan, letakkan di freezer, dipotong-potong kayak tahu, dan dimakannya. Berarti dia telah melaksanakan sesuatu yang terlarang. Berapa banyak sekarang hal-hal yang makanan-makanan yang dicampur dengan babi. Mungkin minyak babi, mungkin macam-macam. Kita harus berhati-hati dalam persoalan ini. Banyak jenis-jenis makanan yang di situ ada penyedapnya. Dan penyedapnya ternyata adalah minyak babi. Halalkah? Kalau itu ada dan pasti ada, maka haram. Jadi jangan dalam persoalan makanan itu yang kita pikirkan hanya enaknya aja. Tetapi halal atau tidak. Kita dalam memilih apa yang kita makan, sekali lagi, perlu kita punya konsep. Kedepankan halalnya. Meskipun dikatakan nanti ini makanan ini bergizi, bisa menumbuhkan otak, bisa menumbuhkan kecerdasan pada anak. Kan kadang-kadang kalau belanja kan ditengok tuh komponennya, apalagi kalau ibu-ibu berbelanja tengok komponennya. Kira-kira ini mendukung enggak untuk kecerdasan? Nah, bukan itu yang pertama. Yang pertama yang harus ditengok adalah label halalnya atau tidak. Perkara menumbuh kecerdasan atau enggak itu soal berikutnya. Yang pertama kali yang harus dilihat apakah dia halal atau tidak. Kalau sudah ada ketentuan halalnya, ambillah. Tapi kalau seandainya ternyata tidak ada halalnya, bahkan dia juga mengandung sesuatu yang diharamkan oleh agama, maka kewajiban kita adalah untuk meninggalkannya. Karena ia menjadi makanan yang terlarang. Karena agama kita mengatur makanan itu mana yang boleh dan mana yang
mana yang tidak. Ini pensyariatan-pensyariatan yang ada dalam Al-Quranul Karim, yang semua itu adalah bukti dari kebijaksanaan yang ada pada Allah, bahwa Allah memang maha bijaksana, Allah maha mengetahui, Allah lah yang paling tahu apa yang cocok untuk umat-umat tertentu, sehingga Allah turunkan syariatnya dengan syariat yang berbeda antara satu kaum dengan kaum yang lain. Maka benarlah perkataan Allah, walikullin ja'alna minkum syir'atau wa minhaja. Bagi setiap kaum, ja'alna minkum, kami jadikan dari kamu syir'atan wa minhaja. Ada syariat-syariat, ada konsep hidup, Allah jadikan, Allah tetapkan untuk semua kaum. Maka syariatnya bisa berbeda, tetapi persoalan akidah sesungguhnya adalah satu. La ilaha illallah. Dan itu tidak berbeda. Maka kalau seandainya ada agama yang ngaku-ngaku bahwa mengajarkan akidah yang berbeda yang ada dalam kitab mereka, maka dipastikan bahwa itu adalah akidah yang salah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ini barangkali yang bisa kita bahas pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita berikan sisa waktu untuk bertanya jawab. Seandainya ada yang perlu untuk didiskusikan, dipersilahkan. Silakan kalau ada, kalau tidak kita tutup. Pas. Baik, terima kasih. Semoga majelis ini menjadi ibadah bagi kita. Semoga kita selalu diberikan semangat untuk duduk di majelis ilmu. Selalulah bersabar duduk di majelis ilmu, karena godaan dan tantangannya sangat banyak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.